Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Melati Syafa'ah, NIM 1917402066. Saya dari kelas 6 PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang dikotomi ilmu. Untuk yang pertama, pengertian dikotomi. Secara etimologi, istilah dikotomi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dichotomy, yang berarti pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi itu dapat diartikan sebagai pembagian di dua kelompok yang sedang bertentangan. Secara umum, istilah dikotomi digunakan untuk membedakan antara dua hal yang berbeda. Adapun secara istilah, dikotomi dapat dipahami sebagai suatu pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dikotomi adalah pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain, di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan ke dalam yang satunya lagi, dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu sebab terjadinya dikotomi. Yang pertama yaitu penjajahan Barat atas dunia Islam. Penjajahan orang-orang Barat terhadap dunia Muslim telah dicatat oleh sejarawan yang berlangsung sejak abad 8 hingga abad 12 Masehi. Pada saat itu, dunia Muslim benar-benar tidak berdaya di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Dalam situasi seperti ini, maka tidaklah mudah bagi Muslim mengantar perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap dunia Islam, khususnya di era globalisasi sekarang ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu Baratlah yang mendominasi kurikulum yang ada di sekolah-sekolah dalam dunia Islam. Yang kedua, modernisasi atas dunia Islam. Faktor lain yang dianggap telah menyebabkan munculnya dikotomi sistem pendidikan di dunia Muslim adalah modernisasi. Yang ketiga, umat Islam kurang peduli terhadap iptek. Di antara terjadinya dikotomi pendidikan Islam adalah umat Islam kurang peduli terhadap sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu adanya tarekat. Bidang ini menamakan paham taklid dan membatasi kajian agama pada ilmu-ilmu agama saja seperti ilmu tafsir, ilmu akidah, dan seluruh ilmu yang sampai sekarang disebut ilmu agama, serta menimbulkan sulitnya mengubah anggapan itu. Yang selanjutnya yaitu dampak dari dikotomi. Yang pertama, orang yang sangat fanatik kepada ilmu agama Islam cenderung akan menganggap valid sumber ilmu agama dari Allah dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian, dan juga menolak sumber-sumber non-konseptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan kebenaran sejati. Yang kedua, para ilmuwan sekuler akan cenderung hanya menganggap valid informasi yang diperoleh melalui pengamatan indrawi saja. Yang ketiga, hilangnya budaya berpikir ilmiah rasionalistik di kalangan umat Islam yang berciri khaskan liberal terbuka, inovatif, dan juga konstruktif. Bahkan masih banyak dampak negatif yang lain yang ditimbulkan oleh sikap dikotomis dalam pendidikan Islam. Yang selanjutnya, solusi untuk dikotomi. Solusi untuk dikotomi itu sendiri diantaranya yaitu dengan mengadakan pendidikan Islam terpadu. Pendidikan Islam terpadu merupakan salah satu cara dalam menangani terjadinya dikotomi pendidikan. Namun, pendidikan Islam terpadu hanya bisa dilaksanakan dengan catatan bahwa sistem pendidikan yang ada di negara-negara Muslim dapat disatukan dalam satu sistem, asalkan tepat berlandaskan Islam. Bentuk pendidikan Islam terpadu merupakan peleburan dari berbagai sistem pendidikan yang ada tanpa adanya dikotomi ilmu, umum, dan agama, sehingga dapat memunculkan sistem pendidikan yang berjiwa Islam. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai dikotomi ilmu, baik dari pengertian, terjadinya dikotomi, dampaknya, dan juga solusinya.
Ya, itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.